Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamu laylin wa tadarru bis sahar wa mujalasatus salihin al-fudala. Adapun obatnya hati yaitu 5 perkara. Maka pertama, membaca Quran dengan merenungi maknanya. Walil batnil khala, dan bagi perut yaitu dikosongkan. Wa qiyamul lailin, dan ibadah pada malam hari. Wa tadarru bis sahar, dan berdoa di waktu dini hari. Wa mujalasatus salihin al-fudala, dan duduk bersama orang-orang saleh yang utama-utama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa di antara wasiat-wasiat salafus saleh, para wali-waliullah, agar supaya kita mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat, adalah hifdzul awqat, menjaga waktu, memanage waktu, mengontrol waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal kita berniaga dengan Allah. Bila waktu kurang pandai dikelola, penyebab utamanya hatinya berpenyakit. Sebab hati adalah punya hubungan kuat dengan amal soleh. Segala amal itu berangkat daripada hati. Bila hati itu sehat, maka amal yang akan dikeluarkan oleh anggota tubuhnya adalah amal-amal kebajikan. Namun bila hati itu berpenyakit, maka amal-amal yang akan dikeluarkan oleh anggota tubuh pun juga amal-amal buruk. Demennya ngobrolin dunia, ngobrolin yang kurang berfaedah, disebut namanya kongres, kongko ora beres. Ndak benar. Malas beribadah, yang dipikirkan dunia, tidak tertarik dengan amal-amal soleh, ada kemungkaran, pengennya diam saja, kurang mau menebarkan kebaikan. Itu diantara tanda-tanda hati yang mati, hati yang berpenyakit. Sebab hati itu, saudara, ada namanya qalbun salim, hati yang sehat.
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Namanya hati sehat. Ada tandanya nanti. Kedua, namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hatinya penuh dengan penyakit sehingga Allah munculkan lagi penyakit-penyakit yang lain pada badannya. Jadi badan berpenyakit gula, penyakit apa lagi, stroke, hipertensi, asam lambung, macam-macam. Ini berangkat daripada penyakit yang ada dalam hati. Hatinya sakit asalnya. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada namanya qalbun qasi, hati yang membatu, yang keras. Summa qasat qulubuhum, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hatinya mengkeras, membatu, mengkristal. Maka hati yang telah mengkristal kaya batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Yang mana batu ditetesin, tes lama-lama bolong, ini enggak. Namanya hati yang membatu, mati. Hati yang mati. Hati yang mati, hati yang berpenyakit, ada tanda-tandanya. Hati yang penyakitan, dari 24 jam dia nggak sempat untuk lihat Quran, lihat, ngebet, nggak keburu. Itu pertanda hati mati. Ngebet Quran nggak keburu dari 24 jam. Itu tanda hati penyakitan. Mana lagi tandanya? Otaknya isinya aswaja, pikiran otaknya aswaja. Asal ketemu warung jajan, tahu aja. Ono di Pondok Karya ada sayur asem, aji masak, dia tahu. Ono di Cipondoh ada makanan enak, aji koko, tahu aja. Begitu, tahu aja. Tahu begitu. Ono di Pinang ada pecak, empok minum, tahu aja. Ada aja. Ono di Pondok Pinang ada soto Betawi aji ridu, begitu. Sate saya mau, ono Bang Jambul, dia tahu aja dia tahu aja, begitu. Apa aja dia tahu. Sop ikan ya, sop apa aja, pokoknya yang namanya warung makan di mana aja tahu. Tapi kalau majelis taklim samping rumah enggak tahu. Itu tanda hati penyakitan. Sehingga kuping ada tunnya,
ada pengaturannya. Jadi suara azan dari masjid enggak dengar, tapi kalau jaipongan 5 kilo dengar. Sampai ngajakin temennya. Ini tanda hati penyakitan, pikirannya makan. Tanda hati mati itu, sakit itu tandanya kalau malam pengennya ngorok, pengen enggak mau dia bangun. Maling aja paham kalau malam tuh waktu mustajab. Maka maling kalau mau nyolong banyaknya malam, karena memang malam itu mustajab. Maling tahu, dia tidak tahu kalau malam itu mustajab. Ini tanda hatinya berpenyakit. Mana lagi tandanya hati berpenyakit? Demennya bergaul dengan orang-orang jahat, enggak mau ibadah. Demennya, pengennya maunya dia aja. Dia pengen ditemenin main sepeda, kita turuti. Dia pengen mancing di Pamulang, kita turuti. Pengen mancing sesekali di Muara Gembong, kita temenin. Pengen mancing di Pengasinan Depok, kita temenin. Tapi kita ajak ngaji, gua repot. Yang kayak begini kita masih berteman. Dia pengennya dia doang, gak sama kita. Ini namanya teman jahat. Masa maunya dia doang? Ini kalau kita maunya berteman sama dia, sama yang soleh-soleh kurang mau, tandanya hatinya berpenyakit. Tanda hati sehat itu mau memanage waktu. Tanda hati sehat itu mau mengontrol waktu. Sampailah dia bagaimana habis matahari terbit harus baca Quran, itu karena hati sehat. Biar kata seain begitu, one day one ain, sehari seain, itu bagus. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana hati yang penyakitan ini biar sembuh? Badan yang penyakitan bagaimana biar sembuh? Harus ke rumah sakit, berobat. Sampai luar biasanya perhatian sama badan, nabung dulu, nitip duit saban bulan. Apa namanya? Buat sakit. Jadi betapa opennya badan. Sampai malaikat juga ngebaca jumlah duit yang udah masuk. Kata malaikat, ya Allah, nih orang duit udah cukup buat masuk rumah sakit. Allah lah kasih sakit, dia nabung biar sakit gitu. Akhirnya karena dia nabung biar sakit, nanti nggak repot masuk rumah sakitnya, Allah kasih sakit juga. Begitu masuk rumah sakit. Bagaimana hati ini biar sehat, supaya kita ini pandai memanage waktu? Kata yai kita, wadawahu qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamu laylin wa tadarrumu bis sahar wa mujalasatus salihin al fudla.
doang nih, kiai nulis orang jadi kaya raya. Ngomong yai begini, ngomong yai, ada namanya orang namanya Opik terkenal jadi artis, nyainya Tombo Ati, Iku 5 perkorone, ini ngaji segini doang nih, kaya. Ini yang dia nyanyiin semua nih. Opik udah ngaji dulu, kita mau belum ngaji, dia udah ngaji. Gitu. Obat hati ada 5 perkaranya. Moco Quran, apa itu saya gak hafal terjemahannya dia karena saya bukan penyanyi, tapi saya tahu dia ngutip dari Hidayatul Atiyah. Sebab kata Sidi Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala, hati yang penyakitan harus diobati supaya sembuh, bisa memahami makna waktu yang Tuhan berikan dengan sumpah Tuhan wal asri, demi waktu. Bagaimana kita mengerti, memanfaatkan waktu, memanage waktu, mengelola waktu. Dan ini orang yang sukses. Tidak ada orang yang sukses yang ama waktu dibuang begitu saja, dibuang begitu saja. Urusan dunia, orang main saham, matanya per detik di komputer, enggak mau merem aja enggak. Andai mau merem, ditata dulu. Bila harga di baris rendah sekian, gua lepas. Bila tingginya udah sekian, gua lepas. Dia tidur tapi udah kerja karena udah ada MOU, walaupun bukan MOU tapi MOU. Lepas saja kalau segini. Pada sistem dia. Maknanya waktu dia gunakan saudara. Waktu itu begitu. Karena itu hati yang sehat adalah hati yang pandai menata waktu. Bagaimana cara mengobatin hati yang sakit? Maka bukan ke rumah sakit, kudu ngaji di majelis ilmu yang membedah tentang akhlak. Sebab ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Di dalam tubuh ada segumpal daging sebagai sentral, raja yang kalau dia baik seluruh anggota tubuhnya baik, kalau dia buruk seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Itulah hati. Pesawat ada namanya kotak hitam, itu rumus dalam dunia penerbangan, kotak hitam. Begitu. Handphone apalah namanya itu ya, saya kagak ngerti. Itu bagian Bang Anda ini nih yang mengerti IT. Hati itu kayak begitu. Obatnya biar hati ini yang sakit jadi sehat, hidup penuh makna. Bahasa kampungnya biar lahir 2 kali. Apa itu lahir 2 kali? Hidup benar-benar merasa hidup. Dia menikmati hidup ini karena memang hidup ini nikmat dan anugerah Tuhan. Bukan hidup selagu-lagunya, tapi hidup penuh dengan penataan, penuh dengan program. Sebab kaki, tangan, mulut, telinga disuruh oleh hati. Kata hati, berangkat mau jadi kongan, itu kaki berangkat. Gitu. Anak disuruh, nih anterin nih kue, kita habis haulan ke rumah encang lu tuh, sono digebruk. Ya Allah maaf, malam Jumat kliwon.
ngeri lewat Pinang Mas, ngeri, kliwon. Dia ngeri, kliwon. Tapi habis itu ceweknya nelpon, siap, ngajak pacaran di tanah kusir kuburan. Wah, tadi bilang kliwon karena disuruh hati, kata hati siap, maka kaki siap bos. Itu kaki. Jadi apa aja disuruh oleh hati. Maka hati itu raja. Hati itu raja. Raja bisa nyuruh apa aja, bisa apa aja. Jadi jangan salahin. Semua yang salah raja. Itu ngapa itu bikin pakai pasal-pasal itu yang kayak begitu, pakai dirombak-rombak. Raja yang nyuruh semuanya. Raja begitu, raja. Ngapa itu partai besar kayak begitu, kayak gak ada yang pintar aja. Raja yang nyuruh, raja. Hati ini raja, jangan dicatat. Ente kalau begini paham begitu. Saya membuat tamsil begitu. Ini biar mencerna ajaran begitu, biar paham begitu, biar paham begitu, biar paham. Jadi hati ini raja, tangan kaki ini prajurit. Maka prajurit tergantung raja. Kalau rajanya ini sehat, maka yang lain jadi sehat. Kalau raja ini sakit, yang lain jadi sakit. Kenapa mulut kita tidak tertarik baca Quran? Karena rajanya sakit. Itu aja. Maka obat qalbu supaya sehat dan hidup 2 kali. Artinya hidup ini baru paham anugerah yang harus disyukuri dan dimanage, ditata dengan baik. Ada 5 faktor yang membuat qalbu jadi sehat. Pengobatannya 1, fatilawatul, baca Quran dengan penuh penghayatan makna dan kandungan Al-Quran. Bila hati itu sudah sehat, sama Quran tertarik. Wong ini adalah kalamnya Allah, pencipta jagat raya, pencipta dirinya. Yang tadinya nggak ada, bisa aja Allah nggak nyiptain kita, tapi Allah sayang cipta kita. Udah cipta Allah pengen, dan ini kalamnya. Maka sering-sering baca Quran biar sehat. Paksa biar kata seayat, karena ini obat hati. Saya sering ajak kawan-kawan majelis Al-Bantani itu di mana aja baca Quran biar kata sehari seayat, gak usah banyak, seayat. Ada nikmat tambah, enggak nikmat seayat dulu, paksa dosis. Karena ini untuk menuju hati sehat, hati sembuh dari penyakit. Baca Quran begitu, jangan tidak. Jadi Quran harus kita baca. Kenapa Quran menjadi obat hati? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang merupakan obat. Quran ini obat, akan melebarkan hati kita, akan memberikan cahaya di hati kita, akan melahirkan rasa takut sama Allah, akan melahirkan rasa terima kasih kepada Allah. Quran
Sebab Quran menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca Quran sebab nanti bakal menjadi pembela ketika ngadep kepada Allah. Di kubur bakal ditanya oleh Munkar Nakir, ma imamuka, apa imammu? Kita jawab, Quran imamku. Dipanggil ke Quran oleh Munkar Nakir, ya Allah, hadirkan Quran. Dihadirkan Quran. Quran benar enggak? Enggak. Dia enggak pernah baca saya. Enggak. Kalau HP dia baca, kalau WA, tapi kalau Quran enggak. Gebuk kita sama Munkar Nakir, gebuk. Maka bacalah Quran. Biar kata Sa'ain, kalau manajemen waktu yang dibuat oleh Syekh Zainuddin subuh. Kalau saudara karena metodenya berbeda, kita kehidupan kota besar, subuh lagi di jalan, nggak sempat cari waktu. Jam berapa? Dari 24 jam kita siap duduk ngadep Allah, ngadep Ka'bah, duduk ngebet Quran. Kita yang ngatur jam berapa untuk itu. Karena ini adalah kunci kesehatan qalb. Kalau qalbu sehat, pikiran jadi terang, enak, tenang, keluhan enggak ada. Begitu, tenang. Ini yang paling enak. Quran harus dibaca. Jadi fatilawatun, maka baca Quran bitadabburil makna, dengan menghayati kandungan maknanya, kandungan maknanya. Sebab tidak ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan hati yang sakit dan membantu selain dengan kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Obat paling mujarab. Kiai aja kalau mau nyembur orang, bacanya ayat-ayat Quran. Itu buat kesehatan zahir. Apatah lagi kalau kita yang baca buat kesehatan batin kita. Maka bila kita sampai di malam belum tertarik baca Quran, pulang dari ngaji, wudu, duduk di sajadah, ndak usah sholat, ndak usah apa, duduk aja ngomong, ya Rabb, kenapa mulut ini nggak boleh baca firman? Kenapa mata ini yang melek kagak boleh memandang ayat-ayat suci? Tuhan, maafin saya, tolong jangan digembok antara saya dan Quran, biar saya bisa baca, ya Allah, biar saya bisa baca Sa'ain aja. Kasih saya kesempatan, ya Allah, mumpung saya masih hidup. Bila gembok ini penyebab dosa saya besar di matamu, yang membuat kau murka sehingga kau larang lidah saya untuk membaca Quran, saya minta sekarang juga ampuni kesalahan saya, ya Allah. Saya pengen qalbu saya sehat, supaya badan saya sehat, pikiran sehat, dompet sehat, kantong sehat, keluarga sehat. Karena kuncinya di Quran. Quran jauh, jadi sakit semuanya. Bukan sekedar darah rendah, ini jadi puyeng. Begitu. Ini diobat dengan baca Quran.
Itu satu. Dua, yang membuat hati menjadi sehat kudu diobati. Caranya walil batnil khala, perutnya dikosongin. Rajin puasa. Puasa yang tertinggi puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita udah kenal puasa Daud, udah ngerjain puasa Daud, maka kita sudah tidak diajarin puasa Arafah, udah enggak diajarin puasa Asyura, udah enggak diajarin puasa sunnah-sunnah yang lain, kecuali bertepatan baru diajarin. Hari ini, hari apa sekarang ya? Malam Jumat. Giliran kita hari Jumat, hari Arafah puasa, tapi gilirannya enggak puasa karena Kamis habis puasa, maka hari ini biar kata Arafah enggak disuruh puasa, karena kita udah tingkatnya tinggi, jangan turun, udah tinggi tingkatnya puasa Daud. Kecuali bertepatan hari itu Senin juga, Arafah juga, Daud juga, ya udah gabung niatnya. Saya niat puasa hari Senin, hari Arafah, dan puasa Daud. Begitulah dia. Jadi puasa Daud itu adalah paling tingginya. Jadi kalau kemudian Sya'ban tanggal 30 puasa, tanggal 30 Sya'ban puasa, artinya terakhirnya puasa, terakhir yang besok Ramadan, maka Syawal tanggal 2 enggak puasa, tanggal 2, karena hari Id haram, tanggal 2 waktu buka, karena terakhirnya puasa, nanti awalnya buka. Kalau terakhirnya buka, hari ini Senin buka, Senin Jumat, Sabtu Ramadan buka, berarti tanggal 2 Syawal puasa. Begitulah kehidupannya dia Daud. Di bawah puasa Daud, puasa Tarekat Ghazaliyah yang paling tinggi nomor 2, yaitu puasa Senin, Kamis, Jumat. Saya puasa Daud berat, sebab kalau Sabtu Minggu ya Allah kondangan, repot, mana makannya kambing guling. Kalau nggak makan kambing saya bisa guling-guling, jadi sayang banget. Ya udah kalau begitu Senin, Kamis, Jumat, Senin, Kamis, Jumat, berarti dia puasa 4 bulan. Kalau Daud 6 bulan, 4 bulan puasanya dalam setahun. Itu paling tinggi nomor 2. Kalau nggak bisa, maka puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis nomor 3. Nomor 4, puasa sebulan 3 hari, tanggal berapa aja. Tanggal 1 boleh, tanggal 15 sama tanggal 29, takut 30 nggak nyampe tanggal puasa, atau 1, 11, 21, 3 hari tiap bulan, 3 hari tiap bulan, begitu. Atau dikumpulin di terakhir, ini udah tanggal tua, duit nggak ada, puasa aja dah, udah puasa. Namanya puasa tanggal tua, niat saya puasa esok hari karena tanggal tua, begitu, begitu. Ya udah, mau bagaimana dia, nggak apa-apa. Yang penting sebulan 3 hari. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bisalas, saya diberi wasiat, dipesan benar sama Rasulullah 3 perkara buat saya. Sebulan puasa 3 hari, sholat duha
ama witirnya habis isya sebelum tidur, habis bang dia isya witir. Itu saya Nabi ajarin torekatnya begitu, puasa 3 hari setiap bulan. Kalau enggak puasa enggak kuat juga, demennya saum dahar, yang saum-saum ya mudahar. Maka bila ini kelasnya, puasa enggak mau, walil batnil khala, makan jangan banyak-banyak, makannya dikit. Biar kata pengen nambah jangan, makannya dikit. Walaupun menu itu penuh, di acara kawinan pun ambil aja atuh. Kita nasi apa, saya pengen makan daging rendang aja. Jangan sampai piringnya kayak gunung karang, ujungnya nggak habis, taruh jadi bawa kursi. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Gitu tuh, ini nggak bener ini. Perut harus dikosongin, makan jangan banyak-banyak. Yang lebih bagus puasa. Kalau makan jangan banyak, sumber penyakit daripada perut penuh dengan makanan. Perut penuh begitu. Mobil aja kalau kelebihan beban mulut, banyak jebol. Makan jangan banyak-banyak. Kalau saudara nggak mau puasa, makan jangan banyak. Jangan banyak, biar sehat. Begitu, biar sehat. Jangan makan begitu, makan mulu gitu. Baru juga maghrib makan, isya ada temennya pulang ngaji, lu mau ikut nggak? Apa gue makan, bayarin ikut dah karena gratis. Jangan juga, kalau perut penuh ya sudah, jangan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak jebol kesehatannya. Karena kalau udah sakit yang repot kita juga, yang repot. Kalau udah ketemu sakit yang repot adalah kita, dan itu merupakan kerugian. Kalau kita ketemu sakit, rugi kita. Maka mengosongkan perut dengan makan dikit, lebih bagus lagi dengan puasa. Jantung kita enggak banyak bekerja. Maka kalau pengen makan malam, saudara mau makan silakan. Yang penting habis makan jangan tidur. Kalau malam jalan dulu bareng 200 meter. Kalau habis makan malam terserah. Kalau makan malam jalan dulu. Orang tua kita dulu di Betawi kalau makan jam 5 sore, jam 5 sore makan, malam nggak ada makan. Dia nggak nurut sama orang tuanya yang benar. Diajarin sama Deddy Corbuzier. Kenapa sehat? Saya kalau malam nggak makan baru sama orang tuanya nggak nurut. Makan jam 5. Kalau malam kudu makan juga, jangan langsung tidur. Jalan dulu di rumah, muter-muter kayak kalau rumahnya tingkat, naik turun, naik turun, naik turun. Jangan di video kayak orang gila. Enggak apa-apa, yang penting ada pembakaran kalori biar dia sehat. Itu penting gitu, supaya jangan sampai jantung kudunya istirahat dengan tidur, dia masih harus bekerja, enggak kegiling karena enggak kuat menggilingnya organnya pada istirahat. Ini jadi penyakit. Makan jangan banyak, kalau bisa puasa, sering puasa biar hatinya sehat. Karena perut kenyang itu membuat hati jadi keras. Siapa yang banyak makan, pastikan banyak minum. Siapa yang banyak makan, banyak minum, pastikan banyak molor.
Kalau udah kenyangan itu udah mata 5 watt aja, guru baru bismillah 5 watt udah kelar melek, bisa begitu. Jadi perut kosong. Kalau udah banyak tidur nanti keras hatinya, berpenyakit. Kalau berpenyakit demennya ngerjain dosa, maka dosa berangkat daripada perut yang penuh dengan makanan. Ketiga, agar supaya hati sehat diobati dengan cara qiyamul lail, salat malam. Biar kata 2 rakaat, biar kata 2 rakaat. Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangun di malam, sholat biar 2 rakaat. Jangan enggak malam 2 rakaat. Saudara nggak bisa tahajud, ini nggak bisa tahajud, saya nggak bisa tahajud, badan saya capek, kerja keras, saya gojek masalahnya, jadi payah kalau gojek. Saya kan nggak keburu pulang gojek jam 10 dari pagi begitu. Kalau enggak, waduh, ini bisa diomelin bini. Ya Allah, bini saya tuh masya Allah, kalau banyak saya bawa duit baru pulang aja, bang mau makan apa, mau mandi air hangat, mau minum teh. Kalau banyak bawa duitnya, kalau nggak ada duit dimaki-maki mulu. Ada nggak yang bininya begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Aku tak ada 2. Itu saudara, maka obatnya malam kalau nggak bisa tahajud, sebelum tidur tutup melek kita dengan sholat. Sebagaimana melek kita dengan sholat, maka terakhir sebelum tidur sholat. Sholat apa? Kita sholat taubat. Sholat taubat lebih bagus sholat tasbih, cakep, tapi nanti kita terangin yang lainnya. Intinya sholat 2 rakaat, 2 rakaat aja, baca kuliah dulu. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, apa yang saya kerjakan dari bangun tidur sampai di malam, kalau ada yang salah, saya minta maaf sebelum mata ini merem. Takut engkau enggak beri melek lagi, saya tobat. Tapi kalau saya dari pagi sampai di malam ada nilai kebaikan yang kau anggap baik menurutmu, saya minta besok pagi dimelekin lagi, agar supaya saya bisa menambah pundi-pundi amal. Saya mau mengistirahatkan badan, maka baca sholat 2 rakaat baru tidur. Wudhu dulu, sholat 2 rakaat. Pakai kaos oblong jadi, kaos partai boleh, dari kamarnya boleh aja. Daripada enggak apa-apa. Pakai kolor yang penting nutupin dengkul jadi, training enggak apa-apa. Pakai training jadi. Begitu, malaikat lihat ini mau olahraga, mau sholat, biarin. Itu malaikat yang komentari, yang penting kita sholat aja udah. Sholat aja, ini penting. Yang penting qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Malam tuh bukan jam 12, biar kita paham. Yang namanya malam dari maghrib sampai dan subuh, jam berapa aja saudara kerjakan, itu qiyamul lail. Walaupun saudara belum tidur, walaupun itu namanya qiyamul lail, kerjain 2 rakaat sebelum tidur, nanti badan fresh. Beneran, sebelum tidur begitu, baca begitu, sholat dulu dah 2 rakaat, habis itu baru udah tiduran. Enggak apa-apa. Tapi saya pengen nonton TV karena ini ada acara bagus banget. Ya silakan nonton TV dulu, tapi ingat habis nonton TV sholat 2 rakaat, biar ditutupnya nama sholat, namanya qiyamul lail, biar kita hatinya sehat, plong hidupnya, penuh inspirasi.
dalam hidupnya, biar sukses. 2 rakaat aja, nggak usah banyak. Baca suratnya udah surat langganan, kuliah kulhu, nggak apa-apa. Tapi saya hafal itu yang namanya surat Tabarok, surat Yasin, bagus. Rakaat 1 baca Yasin, kedua Tabarok, udah cakep banget, udah cakep. Kalau itu saya nggak hafal, hafalnya kuliah kulhu, nggak apa-apa. Begitu, masih bagus. Kul masih bagus. Kuliah kulhu udah nggak apa-apa, bagus. Qiyamul lail, sebab qiyamul lail paling berat pada jiwa seseorang, apalagi dibarengi dengan tahajud yang sorenya tidur dulu. Jadi malam itu paling nikmat. Ini biar sehat, qiyamul lail ini penting. Yang keempat adalah berdoa sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh, orang suka tarhim, itu doa itu biar sehat. Sebelum adzan subuh, waktu dini hari jam 3 doa, karena ini obat paling mujarab. Kalau udah jam 3, Allah subhanahu wa ta'ala bilang begini kalau udah jam 3, man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Adakah yang berdoa sekarang ini ku penuhi yang dia mohon? Adakah yang meminta sekarang ini urusan dunia ku beri, enggak pakai lama? Adakah yang bertaubat memohon ampun kepadaku, ku ampuni kesalahannya meski segede bukit dan segede gunung. Dan ini obat kita untuk menyehatkan doa sebelum subuh. Berdoa di waktu dini hari, malam, apalagi kalau digabung, dia sholat jam 3, lalu dia baca Quran, lalu dia habis baca Quran zikir, besoknya puasa, udah depan, udah tinggi banget, digabung. Dan yang kelima, obat supaya kita hati jadi sehat, demen kumpul-kumpul sama orang soleh. Sebab man jalasa janasa, siapa orang demen kumpul-kumpul, dia bakal mengikuti kumpulnya sama orang-orang ngomongin politikmu. Kumpulnya dengan orang tukang zikir, demen zikir. Bergaulnya dengan orang tukang ngaji, pengen ngaji. Begitu, dia tidak melihat badannya lelah, badannya apa, mau ngaji. Tergantung kumpul. Begitu, jeruk busuk berkumpul dengan jeruk bagus jadi mahal. Ikut bagus, ada sir daripada sirrus suhbah. Sirrus berkumpul dengan orang-orang baik menjadi obat. Kumpul dulu dah. Di mana ada acara yang baik, kita datang. Kita ziarah ke orang soleh, ke wali-wali Allah, itu obat biar hati sehat. Makanya kenapa habis ziarah dagang laris? Karena hati dia sehat. Kumpul dengan orang soleh meski udah wafat. Begitu. Mengapa habis haji, habis umroh kayaknya bisnis meleduk? Karena habis kumpul sama orang soleh, tawaf, ziarah ke Rasulullah, kumpul sama dia pada, maka inspirasi keluar, meledak dia punya usaha gara-gara kumpul sama orang soleh. Ini adalah obat. Kumpul orang soleh, ini obat. Maka bisa dibaca dari 5 obat
berarti hati yang berpenyakit yang terbesar 5. Pertama, bergaulnya sama orang-orang yang kagak soleh gitu, orang LL, luntang lantung, mainnya yang gak jelas begitu gitu, namanya pengacara, pengangguran, banyak acara, ceramah nggak jelas, nggak jelas. Ini membuat hati jadi sakit, lama-lama mati. Kedua, malamnya ngorok terus, nggak mau doa, itu membuat hati jadi mati. 3, nggak mau sholat malam meski sebelum tidur, ini hati bisa mati. 4, aswaja, makan mulut, jadi hidupnya jadi hardolin, dahar modal ulin, har moko, dahar modal ngaroko. Ini aja mainan dia begitu, enggak jelas begitu. Yang 4, maunya baca WA doang, Quran enggak mau. Orang nge-share main baca aja, yang nge-share aja tidur, kita baca doang. Dasar panjang banget ngomong yang kagak begitu. Ini enggak bener, yang kayak begini enggak bener begitu. Ini hati yang jadi sakit. Maka tinggal kita cek, hati kita sakitkah, hati kita sehatkah? Kita sendiri yang bisa menilai, dan kita nggak bisa menunjuk hidup orang lain. Kalau ternyata hati kita sakit, kita sekarang udah tahu pelnya, obatnya, udah tahu begitu, udah tahu. Kalau udah tahu, maka obati itu dengan 5 macam resep yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari supaya hati kita jadi sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua obat yang mujarab supaya hati kita menjadi sehat, sehat zahir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak keturunan, sehat usaha, sehat finansial, sehat dompet, sehat kantong, sehat segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.